Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, dimanapun Anda berada, dari mana ini punya kafunya nggak ada nampak ya? Oke, dari semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Ditunggu. Halo, cek 1 2, ada terdengar suara uncuannya adik-adik semua. Ini aplikasi kakinya di mana nih? Ya, aduh, nggak nampak uncuannya. Oke, bentar. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Sudah ada yang hadir rupanya dari SMP 4. Waalaikumsalam Kak Iya. Dari semua, gimana kabarnya, sehat? Salsa Ramadhani sama satu non sabaris hadir Kak. Oke. Coba minta dong melambaikan tangannya. Dari CP3 Pariaman. Pariangan. Beda ya Pariangan sama Pariaman. Nurmala Fitri MTSN 2 pada Pariaman hadir Kak. Sebelum Pak Kumbu hadir Kak, luar biasa. Zalfa Majidah hadir Kak. Putri hadir Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Oh, kabar uncuan nggak ditanya ya? Coba tanya kabar uncuan. Ayo, siapa duluan? Ayo. Oh, sudah banyak. Luar biasa ya, baru dibuka sudah 28 orang yang hadir. Amara Emna Putri SMP 4. Subhanallah, Depai Kumbo lagi. Zakia Tanzila Mantiga Pasaman Barat. Lope-lopenya dong, biar lebih baru dibilang ya. Ya ampun, cepat tanggap sigap ya. Oke, dari semua. Mutiara Kolbi SMP 4 Payakumbuh. Sylvia SMP 4 Payakumbuh lagi, luar biasa. Oke, sudah 3. Apa kabar Uncu? Alhamdulillah, makasih Oni 2710. Dira dari Tawalib Gunung hadir Kak. SMP 4 lagi, Payakumbuh Sinta Wulandari. Luar biasa. Wetri. Oh, Wetri nih. Oh, Wetri Dila. Tawalib Putri para hadir. SMA Negeri 1 Payakumbuh, SMP 4 Payakumbuh lagi, SMP 4 Payakumbuh lagi, luar biasa. Jangan-jangan kalian satu kos ya? Bisa serentak gini? Luar biasa, kompak, tepuk tangan dulu. Oke. Macam kayak orang apa ya? Nggak apa-apa, lebih heboh. Oke, tadi pagi sahur sama apa? Ayo coba dulu. Tujuan mau tahu sahur pakai apa nih? Atau air minum saja? Atau air putih saja? Atau pakai apa? Ayo coba. Kalau uncuan dia pakai yang ada lah ya. Oh ya, uncuan juga untuk habis makan nasi tadi ya. Uncuan tidak lupa untuk minum madu sehat, karena setiap bulan puasa ini lebih cocok kita ini sama deh, apa sih bahasanya, menambah imun tubuh kita supaya kita lebih kuat lagi, lebih tahan untuk sampai buka puasa. Udah cocok ya, jadi kalau yang mau endorse sama uncuan juga bisa. Ya Allah, bisa langsung lihat di bawah sini. Silakan catat nomor WA Uncu atau langsung DM uncuan saja kalau ingin mau endorse bajunya ya. Maaf ya, agak heboh paginya, nggak apa-apa ya. Setiap sahur, setiap buka puasa ditemani oleh madu sehat, biar kita sehat ya. Insya Allah. Lambaikan tangannya dulu. Oke, sudah 40 orang yang gabung. Waktu sekarang jam menunjukkan 8.51 ya. Putri Zaskia Ramadhani Sempel Ma'arif, luar biasa. Ada Umi Zahra, ya Allah nih. Madunya Mi, madunya Mi. Oke. Ada siapa lagi? Tazki, ya Mafazza, Rehan Pratama 44. Bahasa Inggris lumayan juga ya. Shakila Pratiwi sampai 4 lagi. Hadir Rama Yulis. Dari mana nih Rama Yulis 28 ya? Azara Bunga 16 nih, bunga apa nih? Bunga mawar, bunga melati, bunga-bungaan.
Riri Juwita hadir. Susan Utari sampai 4 kali kumpul lagi, luar biasa. Oh iya dari semua, siap-siap kita ada kuis. Siap-siap kita ada kuis. Siapkan Al-Qur'annya, ya. Siapkan penanya, siapkan bukunya. Oke, ada di semua karena kita akan kuis seperti dengan Mr. Basra Sinaro. Bagi yang duluan acungkan tangan, dia akan gabung live bersama Barka Training and Consulting ya. Bagi siapa yang cepat, dia mendapat. Oke, mendapatkan itulah ya. Adik-adik semua, sekali lagi ya yang baru hadir, kita ada kuis nanti ya. Siapa yang duluan acungkan tangan nanti ketika pemateri bilang, ayo siapa yang mau bisa jawab ini, atau adik-adik nanti disuruh baca Al-Quran atau apa gitu ya. Nanti adik langsung acungkan, saya kak, nanti langsung kakak klik, silakan gabung. Siapa cepat dia dapat, tenang ada hadiahnya ya. Atikah Nora Tawali Putri kak? Iya, kan nggak mungkin Tawali Putra, namanya Atika Naura. Dira Tawali Gunung hadir kak? Oke, luar biasa. Nadia Mandua Tanah Datar kakak. Oke. Alfis Muhammad Jalius hadir kak? Zaki dari SMP N8 si Junjung hadir. Kim John apa nih namanya nih? Kim Aguero 921 bergabung. Panggil nama aslinya Akim Sarif. Jauh kali ya pakai Aguero. SMP Bapak Gombo. Zakia Tanzila Turchin hadir kak? Elsa Aprilia 5. Oke, mana nih lambaian tangannya, mana lope-lopenya mana ini ha? Coba lancar puasanya Uncu. Alhamdulillah. Ini Siti Zulizah ini harus ditandai ini soalnya rajin aja Uncu nampaknya ya. Aman itu nanti dapat hadiah dari Barka. Insan Tawali Gunung hadir kah? Hafiz, oke. Muhammad Raselio. Ini namanya kayak nama orang-orang apa itu ya? Kayak orang Prancis enggak ya? Raselio. Elsa Prilia 1 Kecamatan Guguk hadir kah? Guguk di mana ya? 50 kota ya? Hadir kak? Oke, siap. Fadil Maulana Sahril SMP 1 Guguk Kecamatan Guguk hadir kak? Oke, Sekila Pratiwi. Ayo, lope-lopenya mana? Ayo. Bilang sama kawan-kawannya ya, segera hadir ya. Yang masih di luar atau yang masih duduk-duduk manja, duduk-duduk manis, segera buka IG-nya, langsung masuk ke akun live-nya Barka Training. Assalamualaikum kak, maaf telat. Nggak apa-apa, kak lagi baik kok ya. Assalamualaikum Anin SMP 44 Batam hadir cu, luar biasa. Apa kabar? Orang Batam punya nih, hati-hati adik-adik ya. Di sana zona merah ya, sama sih perang panjang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa ya. Oke, Melisa, Tawali Putri Parapannya hadir kak. Oke, Haikal 1 Parapannya hadir kak. Yuk. Albana, Yosabana, Albana Ihsan hadir. Oke. Ayo, semangat kali Uncu pagi ini. Ya, karena sahurnya double tadi deh ya. Wow. Iqbal secara langsung di Jeddah ya? Oh punya Uncung di Jeddah, sorry, jaringan Uncung ya. Iqbal 17. Oh udah 17 lagi ya bergabung. Fuji 1105 bergabung ya. Dia 02 bergabung. Oke adek-adek, jam menunjukkan 9:56. Dia Safira Pompes Darul Makmur hadir Ucu. Itu di mana ya Darul Makmur?
Kalau boleh tahu Uncu. Halo, bergabung. Oke, gimana kabar Uncu? Alhamdulillah baik. DE_IEA02. Alhamdulillah baik. Makasih ya sudah nanya Uncu. Aduh, susah jadi jomblo ini ya. Gak apa-apa, jombloan-jomblowati hidup ya. Kita ada waktunya. Jodoh bagi perempuan bertamu ya. Kalau bagi laki-laki bertemu dia ya. Kalau tak jumpa-jumpa, perbanyak doa. Intan hadir Kak, oke. Oh ya, kemarin ada yang nanya, uncuan orang mana sih sebetulnya? Ayo, siapa yang bisa menebak uncuan orang mana mendapatkan hadiah plus? Ayo, hadiah plusnya apakah? Nanti lah ya. Dalam kurung aja dulu ya. Uncuan orang mana Kak katanya? Darul Makmur, oh Bukit Tinggi. Iya. Baru tahu, siap. Kompes Darul Makmur. Ayo yang tahu uncuan dari mana aslinya, ayo. Aman cu, jomblo berkah. Lucu lu. Insya Allah berkah ya, insya Allah. Amin. Tunggu undangan dari Uncu ya. Lah undangan. Medan, ada bilang Medan. Oke, ada bilang Medan Uncu. Medan, banyak Medan ya. Riau, ada yang bilang Riau juga. Yo, ayo. Oh, Medan juga ya. Medan Uncu, oke. Ayo, kalau dari Tampang Uncu orang mana rupanya? Orang mana? Medan Uncu Sumbar, Fareltan Sumbar katanya. Jam menunjukkan 8:58, berarti tinggal 2 menit lagi kita akan live. Komentari akan hadir di depan urang Minang onde bande ya banda orang awak bahasa banda Ambon. Kak Tasya pada panjang cu. Nah, ini betul nih. Karena soalnya lagi di Padang Panjang. Padang Panjang Susan Utari, Padang. Korea. Oh gile lu Korea. Zimbabwe ya, senang hati lo. Oh iya dedek semua, biasa alhamdulillah ya kita acara Probarka ini kita dapat dukungan dari Kementerian Agama Kota Padang Panjang dan juga Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang ya. Ketawa puas ya ketawanya. Oke, juga disponsori oleh Zahra Outlet ya, fashion syar'i baik laki-laki, perempuan, padusi maupun cowok ya. Juga herbal. Nah, ini salah satunya produk dari sebagai distributor Zahra Outlet Fashion and Herbal. Bisa juga dipesan sama kami madu siat untuk berbuka puasa. Cocok. Oke, dari semua. Blasteran apa ini? Blasteran sama apa ini? Ayo nih, dikit lagi nih. Blasteran sama apa ini? Dan juga dengan bumbu arumi. Bumbu segala bumbu ya, insya Allah bumbunya enak. Itu berbagai bumbu, itu ada ikan bakar, opor dan lain sebagainya. Dan juga ada media top 1 ya, itu adalah media insya Allah juga akan menerbitkan kegiatan kita juga. Dan juga Cynthia.id dan juga ini Madu Sehat tadi ya, agen Sumatera Barat dan juga Salingka Padang Panjang. Jangan lupa di follow IG-nya. Tapi adminnya belum datang rupanya. Nggak apa-apa. Padang Medan, besternya Padang Medan. Gunung hadir, bestera Minang jo Medan. Onde mande, sebana-bana lah. Assalamualaikum, Nia hadir Kak? Oke, Taulik Gunung hadir, oke. Jam telah menunjukkan jam 9 tepat, jam 9.00. Apakah are you ready to study to morning? Agak berserak ya bahasa Inggris Uncu Anda kan? Pandai-pandai saya markiannya. Jadi adik-adik semua, are you ready? I can see you. Kok jadi Tuan Krep namanya ya? Oke adik-adik semua, itu saja dulu pengantar dari Uncuan. Jangan lupa di follow Uncuannya. Jangan lupa diajak mama, papa, kakek, nenek dari nenek, kakek dari kakeknya, buyutnya biar nonton bersama ya. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.
YouTube Barca Training. Ready dong? Oh, udah nggak sabar ya, sabar ya. Oke, siap. Oke, itu saja dulu dari Uncuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selama kita bercengkrama ya di dalam pembukaan ini. Ya. Selamat mengikuti. Jangan lupa ada kuis ya. Semangat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat-sahabat Pro Barca semuanya? Puasa yang ke-15 ya, hari ke-15, sekarang tadi malam ke-15. Ini adalah Jumat yang ketiga di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan kali ini kita akan mendapatkan insya Allah 5 kali hari Jumat. Nah, dimulai hari Jumat ya. Nanti berdasarkan perkiraan penghitungan yang sudah dikalenderkan oleh Kementerian Agama ya, kita insya Allah akan beridul fitri di hari Ahad ya. Nah, tentunya sebelum Idul Fitri itu datang, nah, mari bersama-sama kita menuju yang fitri dengan membersihkan diri melalui ibadah Ramadan kita. Baik adik-adik, kita bersyukur pada Allah masih dipilih untuk bangun tidur ya. Karena tidur sebenarnya adalah mati ya. Karena doanya aja mengatakan situ amutu, mati ya. Kita bersyukur pada Allah, kita berikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat yang tidak bisa kita hitung. Tadi heboh ya sama Uncuaan ya, memang begitu karakternya Uncuaan. Ini insya Allah Uncuaan itu sarjana hukum. Wah, ya. Jadi kita doakan ya, kalau nggak bisa jadi pengacara handal ya minimal menjadi hakim agung nanti ya, amin ya. Presidennya siapa? Ya adik-adik nantilah ya, tebak aja presidennya siapa. Oke, baik adik-adik, kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Agar salawat tersebut tersampaikan dan Allah sampaikan, Allah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW Muhammad ya, dan beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita selalu menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Yang namanya pengikut ya, bukan cuman seperti di sosial media. Sosial media kalau namanya followers, klik-klik, komen-komen, enggak. Ya kalau itu kan di sosial media, tapi kalau berbicara mengikuti Rasulullah ya, tidak hanya sekadar like, tidak hanya sekadar komen, tapi kita juga mengikuti apa-apa yang dicontohkan. Makanya hati-hati dalam mencari idola adik-adik semuanya. Baik adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, ini hari kelima ya. Hari kelima dan kita nanti akan ada Pro Barca Challenge ya. Kita akan melakukan Pro Barca Challenge. Ada hadiah-hadiah yang sudah kita siapkan. Kemarin satu orang dapat. Nah hari ini nih yang langsung nanti juga akan mendapatkan hadiah. Kalau dia misalkan belum punya buku Usis Today Exist Tomorrow, kita akan kirimkan buku ke alamatnya. Dan kalau dia misalkan sudah punya, kita akan berikan hadiah yang seimbang lah minimal ya. Dan ini bukunya ya. Langsung tanda tangan dari penulisnya. Ya kalau mau pesan nanti bila bisa adik-adik DM ke akun Instagram nanti biar admin yang akan terus. Nah, baik adik-adik semuanya. Hari pertama kita materi apa? Tentang adab ya. Alangkah Indonesia ini didirikan oleh para pendiri yang memandang adab sebagai dasar kemajuan bangsa. Maka itu penting sekali. Adab itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Masuk sila dalam Pancasila kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian hari kedua kita membahas ya dengan ustadz yang menggunakan bahasa internasional Minang ya. Siapa nama ustadznya? Ustadz Halim Ajomage ya. Itu berat badannya cuman, kalau saya nggak salah sih ya, cuma belasan kilo lah ya, lebihnya ya, dari nggak enak ngomongnya, body shaming nanti ya, mohon maaf ya, bercanda ya. Beliau memang badannya tinggi ya, sekitar 180 cm, dan beliau adalah atlet olahraga ya. Jadi beliau membawakan dengan, ada yang bertanya ke saya, Pak, kenapa sih kok nggak bahasa Indonesia semua? Memang beliau mengakui ya sendiri ya, agak sulit, patah-patah lidah kata dia. Patah-patah itu keluh kalau bahasa Indonesianya ya, untuk berbicara bahasa Indonesia penuh ya. Tapi setidaknya beliau berusaha untuk mencari persamaan bahasa, dan juga banyak translator muncul waktu itu. Kemudian yang ketiga, sama saya lagi waktu itu materi tentang sains ya. Kita meniru lebah. Ingat, mata lebah hanya mencari yang baik-baik. Kita tidak boleh mencari aib orang lain ya. Kata Ali bin Abi Thalib, beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, tidak mencari aib orang lain. Nah, hari keempat kemarin agak beda dari yang lain, narsis sedikit ya, maklumlah. Kenapa? Karena hari keempat kita butuh penyegaran,
kita ketemu salah seorang pelopor gerakan yang sederhana tapi sangat berguna, yaitu Seni Pintar ya. Beliau Master Bastra Sinaro ya. Memang beliau kalau di tim Barca beliau terkenal sebagai salah seorang trainer yang terkenal dengan ilmu narsisismenya. Wah, apa itu narsisisme? Pokoknya kalau ada dia heboh ya. Siapa partnernya? Di antaranya itu Unjuan tadi itu partner sejatinya itu ya. Itu kalau udah bikin heboh. Itu kalau sudah tampil di panggung, itu panggung rasanya diisi oleh ribuan orang ya. Rasa penuh tuh panggungnya. Oke, baik adik-adik, hari kelima ini di gelombang 1 adalah merupakan pesantren Ramadan online yang terakhir di hari kelima ini ya. Tapi ada permintaan memang dari beberapa calon peserta ataupun pada guru untuk dibuat gelombang kedua. Kami akan rapatkan dulu panitia. Bisa jadi kita rubah polanya, bisa jadi kita rubah bentuk kegiatannya. Tidak live seperti ini ya, yang ada jam pagi begini, mungkin malam, mungkin jam 8 mungkin setengah 9 atau gimana, kita lihat nanti. Nah, apa materi hari kelima? Ada yang perhatian nggak di grup bukan di grup ya, di akun Instagram Barca? Ada yang perhatian nggak tuh di situ tentang materinya? Ada ya. Apa materinya? Tentang sejarah. Kenapa sejarah itu begitu penting bagi kita? Sebagai umat Islam yang berpatokan dan berpedoman kepada Al-Quran, ahli tafsir mengatakan di dalam Al-Quran setidak-tidaknya 75% kandungannya adalah merupakan sejarah. Tandanya apa? Tandanya kehidupan manusia itu akan berulang, kejadiannya hanya beda pelaku, beda tempat, beda waktu. Ya. Banyak sejarah, mulai dari sejarah yang indah-indah untuk dikenang sampai sejarah yang berisi dengan hal-hal yang mungkin perlu jadi pelajaran agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan-kesalahan tersebut ya. Seperti sejarah Firaun itu nggak boleh kita niru sombongnya dia. Kemudian kita ada sejarah siapa lagi? Kalau Firaun cukup banyak ya, Bani Israel ya, yang sekarang itu rata-rata adalah orang Yahudi Israel sana yang setiap hari setiap waktu itu kerjanya hanya menzolimi muslimah di Palestina ya. Hanya kerjanya itu hanya menyakiti kaum muslimin di sana. Nauzubillah, kita jangan sampai mengikuti mereka, karena kalau dari segi cerita Al-Quran dalam sejarahnya mereka juga lah yang banyak membunuh para nabi ya, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, sahabat-sahabat Pro Barca, bahkan Bung Karno untuk presiden pertama RI, salah seorang founding father, salah seorang bapak pendiri bangsa, juga mengatakan jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Kenapa jangan sampai melupakan sejarah? Kenapa kita harus ingat sejarah? Kita harus tahu dari mana kita. Bahkan saya kemarin sempat beri nasihat pada saudara saya, dia harus tahu siapa saja saudara-saudaranya dari ayahnya, meskipun mereka merantau. Kenapa? Jangan sampai nanti tidak tahu sejarah, ternyata masih tali darah, cucu-cucunya saling suka. Naudzubillah. Tali darah tak boleh menikah, haram. Ya, nanti kita bahas pada pembahasan khusus. Yang penting sekarang kita bicara sejarah, mulai dari sejarah yang lama-lama sampai sejarah terakhir, namun itu sangat panjang. Bicara sejarah bukan bicara hitungan 10 menit, 20 menit ya. Kita bicara sejarahnya nanti rangkuman singkat saja, kita ambil figur-figur yang memang menonjol di situ. Bukan berarti yang lainnya tidak menonjol, bukan berarti yang lainnya tidak hebat. Sama hebatnya. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, kembali kita berbicara sejarah ini ya. Kita akan membahasnya secara bertahap dulu ya. Saya bertemu dengan seorang sejarawan terkenal ya, guru besar sejarah di Unpad, bahkan dia udah mancanegara kelasnya ya, itu Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, saya ingat rumahnya Jalan Jupiter. Tahun 2003 diizinkan oleh Allah saya berkunjung ke rumahnya, meminta beliau untuk mengisi seminar sejarah di Jakarta. Itu beliau di Bandung ya. Disitulah saya merasakan perjalanan ke Bandung dari Jakarta menggunakan bus lewat jalur puncak. Indah kali pemandangannya, rindu perjalanan itu ya. Kemudian ketika ketemu beliau bercerita tentang sejarah, bagaimana Al-Quran mengupas sejarah, bagaimana sejarah-sejarah kaum terdahulu itu digambarkan di dalam Al-Quran. Bahkan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara juga beliau mengatakan waktu itu, kalau ingin hidup kita ini selamat, maka setidaknya kita mengetahui sejarah bagaimana kebangkitan negara kita. Itu kata profesor tersebut. Nah, bagi kita, orang Indonesia, umat Islam, kita harus tahu itu bahwa Islam pernah memiliki sejarah-sejarah kejayaan. Ya, sejarah kejayaan mulai dari Nabi Muhammad sampai Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada namanya Khilafah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, ya, Umayyah. Kemudian ada juga di Mesir itu ya, ada Mamluk. Kemudian ada dinasti Bani Ahmar di Andalusia yang terkenal di Spanyol.
Kemudian juga ada di yang terkenal lagi misalnya Turki Utsmani. Siapa presiden Turki sekarang? Erdogan ya. Itu Turki Utsmani juga terkenal, bahkan ada filmnya dibuat. Nah, adik-adik, dari situlah kita bisa melihat bagaimana mereka bisa bangkit. Dan dari situ pula kita belajar kenapa kita bisa sebahagian pendahulu kita dulu terjatuh dan akhirnya kembali tertinggal, kembali dia terpuruk dan terperosok. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membahas dulu terlebih dahulu. Nah, sebelum membahas, saya ingin di sini nih Pro Barca Challenge diantaranya adalah nanti adik-adik memperagakan ya, nggak sekarang ya, nanti ya, yaitu Yel Barca. Yel Barca itu, nah adik-adik nanti boleh buat di ini di kertas ya, untuk supaya nggak lupa. Jadi tirukan gerakannya. Kalian pernah ikut training Barca, dia tahu. Ketika adik-adik nanti kalian Pro Barca taat ya, kemarin Sabang Bastra atau Master Bastra sudah contohkan. Tangan kanan ke dada kiri, taat, kuat, hebat, bermanfaat. Bermanfaat dua ke depan. Oke, itu challenge-nya. Silakan dibuat video singkatnya dan jangan lupa langsung ditandai Instagram Barca, baik story-nya Instagram saya juga boleh, misalnya Stefan saya muncul juga boleh ya, biar nanti heboh ramai. Kenapa? Karena yang baik-baik harus kita beritakan, yang baik-baik harus kita semarakkan. Dan itu juga yang akan kita bahas sekarang. Ya, kalau kita ingin bangkit, kita ingin maju, bagaimana kita belajar sejarah? Salah satunya adalah orang-orang benar dan berbuat baik itu berani menyampaikan kebenaran dan kebaikannya, makanya mereka bisa berhasil. Jadi sekarang kalau untuk baik-baik jangan malu-malu ya, jangan kita takut-takut. Sampaikan saja selama itu baik dan benar. Qulil haqqo walau kana murra. Katakan kebaikan itu, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Nah, adik-adik sahabat-sahabat semuanya, kita bahas sejarah Islam. Saya kasih judul namanya Pendekar yang Sangat Penyabar. Waduh, memangnya ada pendekar nggak penyabar? Nggak mungkin dia katakan pendekar kalau dia tidak penyabar. Pendekar harus sabar, harus penyabar. Kenapa? Karena ujiannya pendekar itu sangat panjang. Mungkin adik-adik kalau membayangkan pendekar itu bayangin siapa ya? Biasanya bayangin silat. Memang kalau di Kamus Bahasa Indonesia yang pertama kata pendekar itu terkait dengan bela diri itu silat. Tapi ada pemahaman lain. Pendekar. Nah, kalau berbicara tentang pendekar itu biasanya terbayang sama kita bela diri, ketangkasan dan sebagainya. Namun di sini kita berbicara pendekar yang memiliki karakter yang lengkap. Masih ingat ya materi karakter ya? Nah, waktu hari Rabu kemarin, karakternya gimana sih? Pendekar itu jiwanya taat. Pendekar itu badannya kuat. Meskipun dia sakit-sakitan, dia kuat untuk melawannya. Contoh, Jenderal Sudirman. Itu paru-parunya sakit. Dia digotong, tapi tampakkan kuatnya dia sebagai pemimpin. Memimpin gerilya melawan agresi militer Belanda waktu itu. Dan terbukti, Indonesia diakui dunia setelah itu, kemerdekaan. Kemudian kita lihat, pendekar itu apa lagi? Dia hebat, pintar. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu penakluk benteng Konstantinopel yang dikuasai oleh Romawi waktu itu dengan taktik perang yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh orang. Kapal laut dinaikkan ke bukit supaya meriam yang ada di kapal tersebut bisa menjangkau benteng Konstantinopel. Sehingga kalau benteng itu sudah terbuka, barulah pasukan itu bisa masuk untuk penaklukan. Dan yang terakhir bermanfaat. Yang namanya pendekar menyebar manfaat. Saya tidak ngambil perumpamaan yang berat ya, saya ambil yang ringan contohnya ya. Ada orang dia pemberani, menguasai suatu tempat, tapi dia tidak mau membuat mudarat di situ. Ada adik nonton filmnya kalau nggak salah. Ya, bintang utamanya sudah meninggal, Kang Bahar itu ya. Siapa dia? Dipetet namanya kalau nggak salah. Apa judul filmnya itu? Preman pensiun. Ya, itu menggambarkan jiwa pendekar, walaupun nggak keseluruhan. Menggambarkan jiwa pendekar. Apa tanda di situ menggambarkan jiwa pendekar? Di rumah, dia menjadi ayah yang baik. Ketika dia menangani di luar, dia tidak mau preman-preman yang hanya sekedar ngutip-ngutip uang tapi nggak mau mengamankan, itu memegang kekuasaan di pasar. Enggak. Dia maunya adalah ketika teman-temannya, timnya memegang keamanan di sana, mengutip biaya keamanan, tapi juga betul-betul mengamankan dari copet dan sebagainya. Itu yang contoh saja. Kalau saya lihat salah satu pesan moral di film tersebut adalah itu, bahwa hal-hal seperti itu menampakkan jiwa-jiwa kesatria. Ya, pendekar juga terkenal dengan kesatria, bertarung. Tapi sini bukan bertarung fisik saja. Ya, baik, adik-adik sahabat-sahabat semuanya, kita tulis dulu arti pendekar. Ya, arti pendekar itu adalah orang yang gagah berani membela kebenaran. Nah, itu ada di KBBI. Orang yang gagah berani yang membela kebenaran. Atau dalam arti kata lain adalah pahlawan. Dalam bahasa Arab itu berani itu syuja'. Berani. Syuja'. Syaja'ah. Syuja' itu orangnya, orang pemberani. Syaja'ah, orang pemberani. Ya. Nah, jadi ini. Ini arti pendekar yang pertama orang. Mungkinkah perempuan bisa menjadi seorang pendekar? Sangat mungkin. Ayo, siapa dia yang tidak berperang tapi menjadi pendekar dalam hal mengawal dakwah Rasulullah? Ibunda kita,
Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ya. Dia tidak perlu seperti dalam film-film kungfu, tidak. Tapi beliau betul-betul seperti dalam penjelasan ini. Gagah berani membela dakwah Rasulullah. Hartanya dikorbankan, harinya dikorbankan, waktunya dikorbankan. Sampai-sampai Rasulullah tidak bisa melupakannya. Bahkan pernah dalam satu kisah, Nabi Muhammad tetap menyediakan sebuah piring untuk makan beliau saat makan malam, meskipun beliau telah tiada. Subhanallah. Ada di Indonesia, siapa terkenal itu? Cut Nyak Din. Nah, kalau foto-foto yang beredar itu versi Belanda loh ya. Kalau foto yang aslinya ada salah satunya di di museum arsip ya. Saya pernah lihat, itu yang Cut Nyak Din jilbabnya tidak pernah lepas. Beliau ketika diasingkan ke Sumedang itu ngajar ngaji. Di Sumedang ada makamnya, bagi orang Sunda berkesempatan ke Sumedang cari makam Cut Nyak Din. Itu pendekar. Kemudian ada bahkan bukan cuma di daratan, di lautan, Laksamana Malahayati juga sama, pendekar. Ya, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sahabat-sahabat semuanya, kita lihat di sini jiwa-jiwa pendekar. Sebelum kita membahas figur orangnya, kita lihat dulu jiwanya. Tentunya karena ini adalah pesantren Ramadan, kita bicaranya Al-Quran ya. Nah, Al-Quran ya, jiwa-jiwa pendekar, kita bicara mushaf Al-Quran ini sudah disiapkan. Jiwa-jiwa pendekar kita bahas ya. Saya membaca keterangan dari Ustaz Al-Muzammil. Beliau menjelaskan jiwa-jiwa pendekar itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Ayo yang bawa mushaf ya. Yang bawa mushaf Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah ayatnya 2 menjelang terakhir. Oke, Bang Farhan, tolong disiapkan siapa yang mau live membacanya. Nah, tolong Kak Fia, Kak Tasha, tolong diperhatikan siapa yang mau membaca. Ya, nanti dia akan kita langsung minta live kemudian bacakan seperti kemarin. Nah, ini challenge yang langsung live hari ini. Didapatkan hadiah ya. Silakan. At-Taubah 108, siapa yang mau bacakan? Sudah ada Bang Farhan yang meminta? Tolong langsung ini kan kalau ada yang meminta dikonfirmasi jika ada yang memintanya Bang Farhan. Ya, Bang Farhan kalau ada yang mau mintanya silahkan dikonfirmasi. Oke, sudah ada Bang Farhan? Hah? Pak, saya siapa itu? Silakan diminta untuk mengajukan live. Fadel. Oke, silakan. Surat Taubah ayat 128. Yang duluan dapat ya. Siapa yang duluan dapat nih ya? Kayaknya berebut ini ya, berebut untuk masuk join live istilahnya ya. Bergabung live ya. Join live apa tuh istilahnya? Saya nggak ngerti juga. Sudah ada? Menunggu. Menunggu. Itu dia. Oke. Sadaqallahu alaihi. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Siapa? Fadela Nisti. Fadela panggilannya ya. Andesti dari mana Fadela? Dari Batu Sangkar, sekolahnya di mana? Mandua Tanah Datar. Pernah ketemu Barka ya sebelumnya? Di mana tuh? Pariangan? Di mana? Oh, SMP 1 Rambatan. Iya. Ikut di remaja Masjid Turawan ya? Oke. Baik. Fadela nanti hadiahnya kita kirimkan insya Allah ya. Ya, nanti Fadela tolong kontak ke Kak Tasha atau Kak Fia untuk alamat lengkapnya, oke? Ya, kita kirimkan. Ya, sama-sama. Ya, lanjut ya. Terima kasih Fadela partisipasinya. Ya, subhanallah tilawahnya pertahankan ya.
Oke, ya baik. Kita lanjut. Kita lanjut Bang Farhan. Oke. Ya, baik. Baik, adik-adik. Tadi sahabat kita ya, Fadela dari Mandua Batu Sangkar, ya. Mandua Batu Sangkar tuh yang di Makau atau di mana ya Mandua Batu Sangkar? Saya juga nggak tahu tempat persisnya ya. Cuma yang saya tahu Madrasah Aliyah di Tanah Datar itu cukup banyak ya. Sampai berapa tuh? Yang 4 tuh ada di Sumpur ya. Baik, adik-adik, terima kasih sahabat kita Fadela dari Mandua Batu Sangkar. Insya Allah hadiahnya kita kirimkan nanti buku ini ya, untuk Fadela plus tanda tangan. Nah, tadi Fadela membacakan kepada kita surat At-Taubah ayat 128. Di situ menurut penjelasan dari Ustadz Al-Muzammil adalah memberikan kepada kita bagaimana ciri-ciri jiwa pendekar. Kita lihat ciri-ciri jiwa pendekar berdasarkan ayat tadi. Kalau artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu ya, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri ya. Azizun alaihi, berat terasa olehnya, ma'anittum, apa yang sedang engkau derita. Ya. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Haris itu sudah dikatakan iman atau aman dan selamat ya. Harisun alaikum bil mu'minin ya. Pada orang-orang yang beriman, Raufur Rahim, dia sangat berbelas kasihan. Subhanallah, itu ciri-ciri pendekar berdasarkan penjelasan Al-Quran. Kesimpulannya, sekarang udah jam berapa ini ya? Hampir setengah 10. Kita hanya sampai 9.45 supaya pas waktu kita, dan nanti siapa YouTube pun pas potongan video. Kita lihat di sini. Jiwa pendekar berdasarkan penjelasan di surat At-Taubah ayat 128. Yang pertama, peduli atau empati. Seorang pendekar, seorang pemimpin, kalau memang dia berjiwa pendekar, dia tidak akan tenang ketika orang yang dia kenal, yang dia ketahui, bahkan dia pimpin, itu kelaparan, kesusahan, kesulitan, dia nggak mau. Resah dia. Kalau kata Agus Salim, memimpin itu menderita. Pendekar itu memimpin. Menderita di sini artinya apa? Mungkin saja fasilitasnya lengkap, dia diberikan mobil mewah, diberikan rumah dinas, tapi pikirannya tidak pernah tenang sampai betul-betul rakyat yang dipimpinnya, orang yang dipimpinnya hidupnya sejahtera dan makmur, tidak kelaparan. Itu jiwa pendekar. Ya. Dan itu yang kita latih dari sekarang, dari diri kita. Kita tidak tenang ketika melihat rumah berantakan, cuman mama yang sibuk. Itu jiwa pendekar. Betul ya? Betul loh, Bang Farhan ngangguk. Bang Farhan itu kamarnya paling rapi, wallpapernya subhanallah. Ya kan, saya nggak sengaja aja waktu lihat dia sedang live ya, gitu kan. Itu kenapa? Itu menampakkan bahwa memang di rumah itu kita harus berikan tampak jiwa pendekar, kita berikan contoh. Nggak tenang kita melihat halaman kita kotor, ya, melihat sampah berserakan. Nggak tenang. Itu jiwa pendekar, peduli, empati, ya, nggak cukup simpati aja ya, tapi empati. Empati itu sudah melibatkan diri untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian apalagi masa corona sekarang, masa COVID-19 ini sedang merebak ini. Kalau sampai ada tetangga kita kelaparan, kemudian kita cuek saja, tandanya tidak ada jiwa pendekar. Itu adalah jiwa-jiwa pecundang. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jatuh ke dalam jiwa-jiwa pecundang seperti itu. Ya, jiwa cari aman, kalau kata orang ya. Oh, nggak mau tahu dengan urusan yang lain. Itu nggak boleh. Itu apatis. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita peduli. Yang kedua, jiwa pendekar itu adalah memberi rasa aman. Nah, udah sama itu jiwa pendekar. Ketika dia ada, orang aman, bukan terancam. Kalau ada seseorang datang, orang merasa terancam, itu namanya bukan jiwa pendekar, ya. Itu jiwa menakut-nakuti, ya. Jiwa-jiwa sorim, seram, ya, menakutkan, ya. Kemudian yang ketiga, jiwa pendekar itu adalah menyelamatkan, menolong, menyelamatkan. Dan yang keempat, nih, berkasih sayang. Itu jiwa pendekar. Baik, sahabat-sahabat ada di semuanya. Jiwa pendekar, kasih sayang. Nah, langsung deh kita sekarang membahas figurnya ya. 4 pendekar yang penyabar. Gitu, dan materi kita simpel-simpel aja. Kalau sama saya memang agak lebih banyak seriusnya. Kenapa? Karena memang bawaannya kali ya. Tapi kalau di training sih insya Allah lah. Kalau kita ketemu nanti kita ada humor-humor dari permainan. Kalau ini permainannya lucu kali ya. Karena saya nggak lihat adik-adik langsung. Kan saya nggak kasih permainan. Saya hanya kasih diskusi-diskusi. Dan nanti kasih challenge-challenge buat adik-adik. Oke. Kita lihat pendekar yang penyabar. Wah, udah pendekar ya. Kokoh, gagah, berani, tapi penyabar. Kita ambil figur pertama ya. Tentunya figur utama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, junjungan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini figurnya, saya mengambil figur ini yang paling sering sekarang ada dia lihat di acara televisi. Ya, ingat jangan nonton SpongeBob terus. Jangan cuma nonton
apa namanya ini, film-film yang lain ya, boleh sih yang tadi saya sebut tuh boleh-boleh aja, tapi ingat ada film yang bagus kita tonton. Nah, Umar bin Khattab, tapi saya nggak tahu itu stasiun televisi mana, karena saya sudah download videonya. Ya, saya dikasih linknya sama teman saya yang bisa downloadnya offline ya, nggak simpan di HP, cuma simpan di YouTube. Kenapa? Karena saya penasaran. Siapa? Umar bin Khattab. Episodenya ratusan, ya, biayanya besar. Sang sutradara, produser itu biaya besar. Kenapa? Karena ini sejarah hidup yang harus kita pelajari. Kenapa saya katakan Umar pendekar penyabar? Beliau itu adalah seorang gagah berani, bahkan jin atau setan saja takut sama beliau. Takut. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, beliau waktu itu di awal-awal belum masuk Islam. Beliau masuk Islamnya lewat perantara, salah satunya adalah adiknya, anaknya, ya, keluarganya maksud saya di sini. Ya, itu salah satunya. Beliau memang adalah salah seorang pendekar yang pandai menggunakan senjata. Maka orang takut sama dia. Bahkan beliau ketika mau pergi hijrah, yang lain berangkatnya itu diam-diam, beliau berangkatnya, beliau bilang, yang mau berpisah dengan keluarganya, yang mau berpisah dari kakak, dari orang tuanya, yang mau berpisah dari kakak dan adiknya, ya, yang mau berpisah dari dunia, besok hambat aku di lembah itu, katanya. Nggak ada yang berani menghambat. Makkah itu kan perbukitan batu ya, batu. Jadi bagi adik yang sudah pernah pergi umrah, kebayang lah bagaimana Umar menantang orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nggak ada yang berani, orang setan aja kabur, apalagi manusia. Tapi beliau sangat penyabar. Bukti penyabarnya, kita lihat bagaimana beliau memberikan contoh-contoh di sana. Ketika beliau salah ditegur, beliau tidak marah. Ketika Nabi Muhammad wafat, Umar bin Khattab tidak percaya awalnya. Sampai-sampai beliau sempat mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati, aku kepenggal. Sahabat beliau, Abu Bakar, menegur dengan sangat keras seperti itu. Saking kerasnya tegurannya itu tidak terbayangkan oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah dia melawan? Tidak. Dia sadar dengan kekeliruannya. Dia terima teguran teman yang meskipun sangat menyakitkan saat itu. Itu penyabar. Beliau juga penyabar terhadap sikap pasangannya. Ya. Dan ketika orang mengadu tentang pasangan kepada dia, dia katakan gitu, apa tidak cukup bagimu ketika dia menyediakan makan untukmu, ketika dia merawat anak-anakmu untukmu? Itu penyabarnya Umar bin Khattab. Wah, banyak deh kalau berceritain tentang Umar, nggak habis-habis ya. Saya pun nggak sanggup menceritakan semuanya. Saya pernah baca ada 4 jilid ya, buku ini dikarang oleh Haikal tentang sahabat Nabi yang berempat ya, Abu yang jadi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu paling tebal itu adalah tentang Umar. Subhanallah. Dan pada saat beliau pula lah kota Al-Quds yang sekarang ada Masjid Al-Aqsa di sana, Palestina, diwakafkan kepada umat Islam. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau adalah khalifah yang kedua. Nah, Umar bin Khattab orangnya sangat peduli dengan rakyatnya. Ini ada kata-katanya. Kalau tidak tampak di layar akan saya bacakan di sini. Kalau nanti misalkan masih bingung, tanya di grup, nanti biar Kak Sakafi akan kirimkan. Ini kata-kata Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab berkata, kalau rakyatku kelaparan, aku ingin menjadi orang pertama yang merasakannya. Tuh, itu pemimpin yang hebat, itu jiwa pendekar. Jangan, aku ingin menjadi orang terakhir yang menikmatinya. Nah, mau cari kemana pemimpin berjiwa seperti itu? Tentunya kita mencarinya dimulai dari hari ini di hati kita masing-masing. Mari kita peduli. Allah berikan kepada kita pesan-pesan melalui hati kita ketika melihat sesuatu itu tidak berjalan baik. Contoh, situasi COVID sekarang. Tidak semua teman kita beruntung bisa meminta makanan untuk berbuka takjil. Kalau bahasa Minang, pembukuan pada orang tuanya. Mungkin sudah berhari-hari dia hanya berbuka dengan apa adanya. Minum air putih, langsung makan nasi. Ya, langsung makan nasi dengan lauk apa adanya. Apa salahnya kita? Kalau kita tahu dia hidupnya susah, kita tahu papa mamanya mungkin sudah tidak ada dan memang hidupnya dia susah. Mulai hari ini, kalau rumahnya tidak terlalu jauh, izin pada orang tua, hantarkan takjil ke rumahnya. Hantarkan. Kenapa? Itu adalah bentuk bahwa kita peduli terhadap dia. Latih dari sekarang. Ini adalah sebuah kata-kata Umar yang saya ambil. Karena panjang, saya hanya mengutip ini saja. Umar adalah figur pemimpin yang masuk dalam 100 pemimpin berpengaruh dunia dikarang oleh Michael Hart. Umar bin Khattab. Kalau saya baca waktu itu urutannya yang pertama Nabi Muhammad, yang keduanya Isa ibnu Maryam, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Urutan ketiga. Ya, kalau saya salah tolong nanti diluruskan ya. Ada satu tokoh di dalamnya itu ya, dan itu Umar termasuk di atas. Kenapa? Karena Umar mampu mengendalikan pengaruh keluarganya di dalam kepemimpinannya. Sehingga keluarganya waktu itu tidak bisa membuat ya hal-hal yang tidak menguntungkan bagi masyarakat terhadap kepemimpinannya, terhadap rakyatnya. Itulah hebatnya Umar, dia tegas, subhanallah. Azizun, dia tegas, ya. Nah, adik-adik sahabat-sahabat, kita lihat di sini.
Yang kedua, siapa dia pemimpinnya setelah Umar bin Khattab? Tentunya saya tidak bahas semua sahabat Nabi. Kalau ingin bahas tentang sahabat Nabi banyak ya, ada bukunya Ar-Rijal Ahlur Rasul, itu 60 sahabat. Mulai di Mus'ab bin Umair ya, duta pertama Islam, sampai nanti yang terakhir ya, itu ada Ahlur Rasul. Itu boleh nanti dicari bukunya. 60 karakteristik sahabat Nabi. Boleh dicari, itu terjemahannya. Kalau bahasa Arabnya Ar-Rijal Ahlur Rasul. Itu selain sahabat Khalifah Rasyidin. Nah, kemudian adik-adik, ini Umar bin Khattab yang pertama. Yang kedua siapa? Kita masih berbicara kaitannya dengan Al-Quds Palestina. Orang ini sangat terkenal. Bahkan ketika dia punya pasukan yang sangat tangguh, berhasil menguasai sebuah kota, dia melakukan hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jika sebelumnya dalam sejarah, ketika Palestina dikuasai oleh Romawi Kristian, ya pada abad ke-11 Masehi ya, tepatnya pada tahun 1099 ya, pasukan salib waktu itu menyerbu Al-Quds dan membantai 70.000 umat Islam yang ada di sana saat itu. Ketika dia menguasai Al-Quds. Sebaliknya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1938 ya, mulai lahir, kemudian pada abad ke-12 maksud saya, Masehi, mulai dia menguasai Al-Quds ya, pada saat abad ke-12 tersebut, apa yang dilakukan? Dia berikan kesempatan kepada umat agama lain untuk berkunjung ke sana dalam jaminan keamanannya, dan siapa yang mengganggu mereka sama saja mengganggu Salahuddin. Itu hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang pendekar yang tidak balas dendam. Padahal adiknya dibunuh sebelumnya oleh salah satu raja yang memimpin di Al-Quds tersebut. Dia tidak balas dendam. Dia tidak menghabisi masyarakat yang ada di Palestina, tidak. Meskipun berbeda agama, dia berikan kesempatan untuk beribadah. Bahkan dia jamin keamanannya untuk pergi ke daerah-daerah yang ada di luar Al-Quds saat itu. Subhanallah. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Ada filmnya loh ya, namanya judulnya kalau nggak Sultan Saladin. Ya. Adik-adik bisa tonton film tersebut, cari Sultan Saladin. Saladin judulnya ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu nama aslinya. Bagusnya sih baca dulu sejarahnya baru nonton biar tidak bingung ya. Kalau saya lebih cenderung baca buku, nonton, sehingga saya dapat, kalau ada yang kurang pas, saya dapat gambaran yang pas. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini beliau. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan pembebas Al-Quds pada abad ke-12 Masehi ya. Masehi. Al-Quds itu di mana sih? Palestina. Yang sekarang ya. Palestina, Yerusalem kalau bahasa orang ya. Darussalam, Yerusalem ya. Masjidnya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tempat Nabi Muhammad melakukan Isra, kemudian dari tersebut Nabi Muhammad Mi'raj ke langit Sidratul Muntaha. Itu dia. Ya. Kota Al-Quds. Nah, dari Umar ya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sultan Salahuddin, kita melihat pentingnya kedudukan Masjid Al-Aqsa. Nih, saya sekarang saking pentingnya Al-Aqsa, saya mau masang di sini. Dua kerjasama. Karena salah seorang imam mufti Palestina pada 1949 termasuk yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu. Ya, jadi antara Palestina dan Indonesia tidak bisa kita pisah-pisahkan. Kita punya sejarah perjuangan yang sama. Oke, adik-adik. Nah, kita lihat yang ketiga, siapa lagi? Saya hanya bahas 4 di sini ya. Kita geser tahunnya ya. Tadi kan Umar bin Khattab itu abad ke-2 Hijriah ya. Ya, sekitar itu pertama Hijriah, kemudian masuk kepada abad pertama itu kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi ya. Kemudian abad ke-12 Masehi. Kita lihat di sini ada abad ke-15 Masehi. Siapa dia? Dia yang paling terkenal, fenomenal. Ada filmnya situ ya, Al-Fatih. Ya, Mehmet namanya kalau dalam bahasa Turkinya. Bahasanya Muhammad, nama aslinya Muhammad. Kenapa saya katakan beliau penyabar? Beliau orang tuanya, kakeknya itu dulu menjadi tawanan perang. Dan beliau kakak beliau dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, oleh konspirasi jahat yang tidak diketahui siapa sebenarnya yang membunuh kakaknya. Dia belum begitu penyabar. Apakah dia balas dendam ketika menguasai Konstantinopel? Ya, yang sekarang menjadi Istanbul? Tidak. Itu bukti bahwa dia adalah pendekar yang penyabar. Kita lihat Muhammad Al-Fatih. Bahkan saya sampai terobsesi, sampai sekarang saya berniat untuk bisa ke sana berulang kali ya. Saya ingin menggali betul sejarah Muhammad Al-Fatih. Semoga kita bisa ke Turki ya. Turki sekarang termasuk negara yang ekonominya tumbuh dengan baik ya di dunia ya. Bahkan negara yang menjamin pengobatan rakyatnya meskipun tidak diurus di misalkan sedang merantau ke negara lain, dijemput pakai jet ambulan. Itu Turki loh sekarang ya. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka kembali kepada ruh pendirian negaranya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sahabat-sahabat, kita lihat Muhammad Al-Fatih ya, sering disimbolkan gambarnya seperti yang saya tampilkan. Ada, dia boleh klik nanti di Google. Beliau adalah pembebas Konstantinopel, Istanbul, Turki. Dan dinastinya terkenal dengan nama ya, Khilafah Turki Utsmani. Bagaimana kemudian khilafah tersebut juga punya peran membantu Indonesia pada saat perang di Ponegoro. Ya, itu dengan mengirim beberapa pasukan. Ada judul bukunya jenis hari terakhir. Ada dia nanti silakan ya baca-baca. Subhanallah, itu sejarah penting. Kalau kita ingin masa depan kita terbuka cerah, maka mari belajar sejarah.
Kita tidak bisa hidup di masa lalu, tapi kita harus mengetahui masa lalu. Muhammad Al-Fatih, dia begitu cemerlang. Bahkan beliau adalah salah satu orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya malu ya untuk berbicara beliau karena memang jauh sekali. Tidak ada apa-apanya, mungkin kita hanya butiran debu di antara lautan pasir kebiasaan-kebiasaan ibadahnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ketika dia mulai masuk ke Istanbul, mulai masuk ke Konstantinopel, ya ketika sudah ditaklukkan, beliau berkata, siapa di sini yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, sholat fardu jamaah sejak kecilnya, berdirilah semua orang, jaga berdiri. Ditanya sholat sunnah, mulai dari duduk sampai terakhir yang tidak pernah menegakkan tahajud barang satu kali pun, tinggal dia saja sendiri yang berdiri. Tandanya apa? Beliau adalah pemimpin yang taat. Tidak pernah melupakan Allah di saat malamnya, singa di siang hari, tapi dia adalah seorang perindu Allah, perindu kasih sayang Allah di malam hari. Itulah dia, seorang contoh pemimpin. Mari kita tidur sama-sama, saya pun terus belajar, saling mendoakan dan saling mengingatkan kita ya. Oke, adik-adik. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, Pak Maisar, dari tadi kok Timur Tengah, kemudian Palestina, kemudian Turki, mana yang lain nih? Kok negara kita? Negara kita saya angkat satu. Yang paling fenomenal, umurnya singkat, muda, tapi dia mampu menjadi orang yang disegani dunia. Bahkan salah satu negara memasang simbol patungnya di negara mereka, di Jepang. Ada yang tahu siapa dia? Ya, ada yang tahu siapa dia? Nah, ini dia adalah Jenderal Sudirman. Kenapa saya mengangkat Jenderal Sudirman dalam hal ini? Jenderal Sudirman diangkat jadi jenderal itu umur sangat muda. Jenderal Sudirman kalau dalam sejarah, ya, kita lihat di sini. Jenderal Sudirman itu lahir 1916, wafat 1950. Jadi umurnya sekitar 34 tahun. Ya. Berarti diangkat sebagai jenderal itu umurnya awal 30. 1945 itu awal 30. Ya. Atau akhir 29 awal 30. Jenderal Sudirman mampu memimpin perjuangan padahal saat itu tentara kita Indonesia yang disebut dengan awalnya TKR, dari BKR, TKR, kemudian baru TNI ya. Itu jumlahnya belum banyak, bahkan masih terpecah-pecah. Kalau ada adik-adik menonton film Jenderal Sudirman di sana, subhanallah, itu bagaimana menggambarkan beliau begitu berusaha tenang dan sabarnya ketika ada pengkhianatnya, ya, yang berusaha untuk memberitahu Belanda di mana dia sembunyi. Tapi Allah lindungi. Kenapa? Salah satu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman sebagai sarana bertawakal adalah wudhu. Beliau tidak pernah meninggalkan wudhu. Ya, itu yang saya baca. Mungkin adik-adik juga tahu itu. Jenderal Sudirman, ada yang pernah bertanya ke saya, Pak, sebenarnya Jenderal Sudirman ini dulunya tentara apa sih? Saya baca sejarah, ternyata beliau adalah salah seorang guru di SD Muhammadiyah, sekolah rakyat Muhammadiyah. Subhanallah, seorang guru boleh jadi pemimpin militer dan sampai sekarang namanya terukir di dunia, sejarah dunia. Jenderal Sudirman, dia pendekar, mampu mengatur strategi perang gerilya, masuk dari hutan ke hutan, dan sampai akhirnya kembali melakukan serangan paling penting ke Yogyakarta pada 1945 itu tanggal 1 Maret, serangan umum 1 Maret. Nah, adik-adik sahabat-sahabat, karena waktu kita sudah sekitar 40 menit, ya. Apa kata-kata Jenderal Sudirman yang sangat penting? Di sini akan saya bacakan. Kejahatan akan berkuasa. Ya, kejahatan akan menang bila orang benar tidak membuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Saya ulangi lagi, kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa. Kejahatan akan berkuasa jika orang benar tidak berbuat apa-apa. Maka kita di jalan kebenaran, di jalan kebaikan harus banyak berbuat. Minimal kita share yang baik-baik di akun Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita. Oke? Bagi yang masih banyak main game, ya kurang-kurangin gamenya, ganti ke yang bermanfaat dan punya nilai perjuangan. Karena kita merdeka. Baik sahabat-sahabat, kesimpulannya, apa itu sabar sebagai seorang merdeka? Yang pertama, ikhlas dan ridho. Dia ikhlas dengan apa yang dilakukan. Dia ridho dengan ketetapan dari Allah. Itu dia, yang pertama. Yang kedua, tidak putus asa. Jenderal Sudirman meskipun dalam keadaan sakit tidak putus asa. Yang ketiga, tidak dendam. Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah, waktu itu tidak membalaskan dendam, tidak. Kalau menuruti hawa nafsu bisa jadi seorang pemimpin itu balas dendam. Mungkin Abu Sufyan istrinya waktu itu sudah Abu Sufyan dan istrinya ya sudah ya terjadi pertumpahan darah, tapi itu tidak dilakukan. Tidak dendam. Dan yang namanya seorang pendekar tidak buru-buru tapi bersabar. Nah, sahabat-sahabat, yang terakhir ya kita bahas di sini. Yang paling penting bagi kita sekarang, ujian apa sih yang paling berat bagi kita? Kita belum menghadapi ujian seberat mereka loh, seberat yang Nabi Muhammad lakukan, seberat yang Umar hadapi, ujian seberat yang dihadapi oleh Al-Salahuddin Al-Ayyubi yang adiknya dibunuh, dipenggal ya.
dan dihinakan. Adiknya pun perempuan dihinakan oleh waktu itu raja yang berkuasa di Al-Quds saat itu yang sangat jahat ya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih juga tidak melakukan balas dendam, tidak ya. Kemudian Jenderal Sudirman juga tidak balas dendam. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka waktu itu tetap berusaha menjadi seorang yang baik, kasih sayang. Nah, adik-adik, kita paling sering nih menghadapi ujian sekarang apa sih? Kita bukan dilukai fisik, tapi paling sering hati dan pikiran. Setuju nggak? Apa nama penyakitnya? Penyakitnya C kuadrat. Nah, orang Barca tahu tuh C kuadrat. Caci yang pertama. 2, cemooh. Kalau bahasa Minangnya C kuadrat itu cace jocimeh. Ya, itu adalah 2 penyakit yang sering mengganggu calon-calon pemimpin berjiwa pendekar. Cuekin aja. Di dalam Al-Quran itu ya, al-mustahziun, orang-orang pencemooh itu dicuekin aja. Jangan dengerin mereka. Dan salah satu cara menghancurkan cemooh orang adalah buat prestasi terbaik kamu. Jangan jawab, jangan ladenin mereka. Diamkan saja mereka. Oke adik-adik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Kita ulang lagi, pendekar penyebar ada 4 figur yang kita bahas pada pagi hari ini. Umar bin Al-Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, dan Muhammad Al-Fatih, serta Jenderal Sudirman. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Jangan lupa, materinya nanti dirangkum. Silakan tanya-tanya nanti di grup. Kita akan lanjutkan dalam bentuk yang berbeda nanti. Dan hadiah-hadiah akan diberikan kepada pertama, Pro Barca Challenge. Saya bacakan yang Bang Farhan ya. Itu tilawah terbanyak dalam 2 minggu pertama. Tilawah terbanyak dalam 2 minggu pertama. Ya. Yang kedua, rangkuman catatan terunik. Boleh video, atau yang Bang Farhan jelasin. Boleh video, boleh tulisan, boleh ketik, lain sebagainya. Pokoknya unik. Adik-adik rangkum. Kami tidak ada aturan-aturan ketat. Intinya enjoy dan paham. Kemudian yang ketiga, nah ini. Penting loh Bang Farhan. Buat surat cinta untuk orang tua. Abi, umi, papa, mama, abah, ama, ya kan, uma, ya kan, kemudian ayah, bunda dan sebagainya. Boleh. Surat cinta dibuat, boleh dalam bentuk puisi, foto, tag Barca Training. Kita lihat nanti. Kita akan tampilkan di fanpage Barca, kemudian kita akan lihat bagaimana respon orang. Kemudian yang keempat, surat rindu kepada guru. Tuh, ada 4 challenge-nya. Saya ulang 4 challenge-nya akan mendapatkan piagam nanti. Tilawah terbanyaknya, ya. Kemudian rangkuman catatan teruniknya. Kemudian surat cinta untuk ayah, dan surat rindu untuk guru. Itu adalah Pro Barca Challenge yang akan kita umumkan pemenangnya insya Allah pada tanggal 13 Mei ini. Ya, jadi ada waktu 5 hari untuk bikin. Ya, jangan takut, jangan buru-buru, tapi lebih cepat, lebih selamat, lebih baik insya Allah. Ya, untuk prestasi silahkan kita fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin dapat saya sampaikan sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Uncuan. Alhamdulillah ya, luar biasa materi kita yang telah diberikan oleh Pak Faisal tadi ya. Yang nanti yang Pro Barca Challenge yang nggak jelas nanti kami akan share di grup nanti ya. Ada waktu kalian sekitar sampai tanggal 13 Mei ya dedek semua. Jangan lupa dibuat sekreatif mungkin, seunik mungkin. Ada juga Pak Aris Miswar ya, lupa kita sapa. Halo Kak Aris ya. Oke. Jangan lupa dari semua ya, yang unik, yang aneh, berbeda, pokoknya menarik perhatian orang lain ya. Jangan lupa di tag, kalau perlu dia ada yang sekretif mungkin, pokoknya boleh dicatat, ditulis tangan, dipoto, apalagi di video ya. Kalau perlu nanti kalau bagus kami masukkan ke YouTube Barca Training ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, ada di semua. Mungkin itu saja dulu dari Barca Training. Oh ya, sekarang hari terakhir ya. Sebelumnya kami juga minta maaf ya keluarga besar Barca Training Consulting selama kita 5 hari ini bersama Pro Barca ini. Apabila ada kesalahan tutur kata yang ada tersinggung, tersungging ya, kami mohon maaf ya lahir dan batin. Untuk adik-adik semua, kalau adik-adik ada yang salah sama kami, sebelum adik-adik minta maaf sudah kami maafkan kok. Jangan minta maaf dulu ya, sudah kami maafkan ya. Oke adik-adik semua, itu saja dulu dari Uncuan TV. Pak Meser selaku Direktur Utama Barca Training. Pemateri kita Halimah Jomage, Bapak Master Basra Sinaro, dan Kak Tasha, serta Kak Fia, juga Bang Lutfi, dan keluarga besar Barca Training Consulting, dan juga Umi Zahra. Mungkin ada yang bingung ya, ada Zahranya. Mana Zahranya sini? Ada yang mau nggak? Zahra sini, biar nampak sama Umi. Ini anak Pak Meser ya, kenapa kami bilang Umi? Ini sini. Nah, ini anak Pak Meser ya. Dan Zahra Oled, nah ini yang pemiliknya ya. Coba dadah dulu kakak-kakaknya. Dadah. Oke, mirip nggak? Hitam putih. Oke, makasih Zahra. Boleh nggak bikin suratnya untuk Kak Farhan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bolehkah 24 jam terbuka untuk kalian. Oke, adik-adik semua.
Mohon maaf lahir batin ya. Semoga ilmunya berkah, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hihi, ya dong bisa lihat.